Tes, cek, cek, cek. Udah pada masuk belum? Pak? Halo. Mana? Pak? Nah, 5 menit lagi kita mulai pembelajaran ya. Sambil nunggu yang lain masuk. Satu, dua, tiga. Harus ini per asrama 1 HP atau bagaimana?
Eta tutup muka abi. Alhamdulillah. Tutup muka. Bagaimana? Ini yuk. Jangan. Abi. Di ulang tahun. Jahan ya, tukang dari tudung. Alim ya, memang. Bukan daripada Mas. Yang kelas 10 TKJ. Sama TKJ. TKJ. Berarti arwang Incan. Belum. Berarti Incan. TKR. 10 TKR. Kang Maman Ju. Oh iya, ya gini suarakan. 10 TKR. Kak. 10 TKR. TWSM. Ada yang 10 TWSM. PBS semua, Pak. Yang lainnya kemana ini? MM. Tidak tahu, Pak. MM belum. Ya. Wah, BMM. Satu kobong satu HP atau satu orang satu HP? Satu orang satu HP, Pak. Oh, berarti baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 9 orang. Mohon. Ya sambil nunggu lah 5 menit lagi ya. Enggak maju. Eh, 5 menit lagi ya. Jam 9.13 berarti. Kita mulai pembelajaran. Apa ini, Bang? Namanya belum jawab. Tadi kan punya bangkon ada masih ada rata-rata aku bangkar bapak putus. Jadi bangor. Aku lu kasih Satya. Ayat Satya gitu. Pasnya Setia apa tuh? Buku kota itu Setia. Nah, dia mau apa gitu. Aku naon. Itu pun naon ku. Aku naon jangan kudu setangan batu. Kita tuh tadi kumaha kenas pelajari. Oh, dikerjakan.
Perlahan engkau pulang jauh dari diriku, melupakan semua yang terjadi. Can aya sedayana teh. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya sudah masuk. Yang dari kelas TKJ sudah masuk belum? Halo? Yang dari kelas TKJ sudah ada yang masuk? TKJ? Ada, Pak. Ada. Berapa orang yang sudah masuk TKJ? Nambah satu orang, Pak. Satu orang. Salah satu kobong. Satu kobong. Ke BSM. Satu, dua, satu.
PBS ada PBS hadir. Fungsi hadis memperlihatkan hukum-hukum hadis itu. Kak. Hadir, Pak. Hadir. Meren. Iya, nya kita kelas 3 mah. Kita mulai pembelajarannya. Kalau yang dari kelas TKJ itu sudah Bapak sampaikan terkait buku apa ya? Buku yang PAI, buku Nah, untuk kelas yang lainnya ini nanti Bapak share saja ya ke 1 orang atau 2 orang. Tuh, 12 orang dari 90 orang. Halo. Suaranya masuk nggak? Ada suaranya? Masuk. 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 Kelas TKJ, TMM. Siapa masuk. Risa. Si Melia desa. Melia sa. Arinda. Anu nembe masuk teh. Tes kedap teknis. Januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Ih, kumaha? Digerak. Eta kan digerak. Adi opi kumaha mare masuk. 1, 2, 3, 4, 5. Kumaha mare speaker. Entesnya parang. Di absen ya. Yang kelas PBS yang sudah masuk. PBS berapa orang? Yang PBS. PBS ada?
Ada. Ada. PBS. Kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita mulai pembelajaran saja karena memang sudah hampir 20 menit. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis sebagai ini kita mulai saja tentang Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup. Nanti kita 5 menit, nanti setelah itu kita atau 15 menit nanti sebelum akhir, sebelum jam 10, kita adakan tanya jawab. Selain nanti ada tugas tambahan untuk dikerjakan setelahnya pembelajaran atau setelah nanti pembelajaran di akhir kelas, berarti ba'da zuhur itu nanti kita ada tugas ya. Kita bagi waktunya sampai jam 9.45. Kita untuk Bapak nyampaikan dulu materinya. Setelah itu nanti ada pembahasan tentang tanya jawab ya, soal tanya jawab. Atau ada yang mau bertanya silakan 15 menit setelah nanti pukul 9.45 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup. Ya. Ini menjadi penting untuk dipahami bersama karena sebagai makhluk pastinya kita membutuhkan yang namanya petunjuk. Ya. Diibaratkan kalau dalam sebuah kehidupan keseharian kita itu tidak akan mengetahui ya, tidak akan mengetahui kita mau seperti apa kalau sejatinya kita tidak paham apa tujuan, dan bagaimana petunjuk untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa tugas dari kita sebagai makhluk hidup. Bapak saya suaraan. Tidak ada suara. Tekadangu, Pak. Tekadangu. Ayah tuh ayana. Oh, tekadangu. Aduh. Oke, sedap. Tekadangu tuh. Tes. Ayah tuh. Cek. Halo. Ayah tuh ya.
Alit Pak suarana. Alit. Oke, sekedap. Ayat itu sarana. Kadang itu sarana. Tes. Kadang itu sarana. Ayat suaranya itu kadang itu. Cek. Kadang itu suaranya. Kadang Pak. Halo. Halo. Kadang suaranya. Kadang Pak. Oh, ya. Kita lanjutkan ya. Bahwa kita tujuan hidup kita di dunia ini adalah sepenuhnya adalah untuk ibadah ya. Untuk ibadah dan bagaimana tata cara ibadah, kemudian kapan waktu ibadah dan sebagainya itu kita tidak akan sepenuhnya paham kalau misalkan tidak ada petunjuk yang lebih jelas. Nah ini kemudian harus dipahami bahwa pentingnya memahami Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup adalah seperti itu, supaya kita tidak tersesat ya, supaya kita tidak tersesat. Karena bagaimanapun juga, apalagi hari ini perkembangan zaman, kemudian teknologi, berbagai informasi itu hilir mudik ya, hilir mudik di hadapan kita, masuk ke pengetahuan kita. Apakah pengetahuan itu memang betul ya, atau apakah informasi itu benar atau informasi itu salah. Nah ini yang kemudian butuh penyikapan dari kita. Apa yang menjadi dasarnya adalah kembalikan lagi kepada Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga kemudian informasi apapun yang masuk kita bisa menyaringnya, kita bisa menyaring, kemudian kalau misalkan informasi itu bermanfaat dan benar adanya informasi itu, maka bisa kita menjadikan sebagai lahan dakwah untuk kita. Nah, Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman atau petunjuk itu sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sangat terkenal. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihi ma lan tadilu abada, kitaballah wa sunnatar rasul. Aku wariskan ya dua perkara yang dengan dua perkara itu kalian tidak akan tersesat gitu, selamanya. Apa yang diwariskan oleh Rasul itu, apa yang dimaksud dengan dua perkara itu, yang pertama Al-Quran dan yang kedua adalah Al-Hadis. Nah ini yang harus dipahami ya, bahwa Al-Quran dan Al-Hadis ini sengaja diwariskan oleh Rasulullah SAW sebagai petunjuk bagi kita selaku umatnya. Nah, apa yang dimaksud dengan Al-Quran dan kemudian apa yang dimaksud dengan Al-Hadis? Ini kalau materi Al-Quran dan Al-Hadis, ini apalagi yang siswa yang tahu pesantren, yang dulu pesantren kemudian sekarang pesantren lagi, ini sebetulnya sudah tidak
tidak asing. Nanti kita diskusi apa yang dimaksud dengan Al-Qur'an dan apa yang dimaksud dengan Al-Hadis. Karena ragam pemahaman kemudian ragam definisi itu banyak bermunculan, tidak hanya dari satu definisi yang bisa kita ambil. Nanti kita sambil diskusi karena Bapak yakin semua yang masuk di SMK Ma'arif NU ini latar belakangnya berbeda-beda. Ada yang dari pesantren mana, nanti kita diskusikan. Atau bahkan nanti kita Bapak tugaskan untuk membuat sebuah karya tulis ya. Secara kebahasaan Al-Qur'an itu berasal dari kata atau suku kata qara'a yaqra'u. Ya, qara'a. Apa itu qara'a? Ya. Ada yang tahu ininya, artinya? Qara'a yaqra'u qira'atan, Qur'anan. Kemudian tasrifnya nanti Bapak minta satu orang ya, yang mewakili semuanya. Untuk nanti ini Bapak Bapak yakin bahwa kalian ini di pesantren ini bisa ya, minimal tasrif lah ya, minimal tasrifannya. Nah, nanti minta satu orang untuk tasrif ya, untuk mentasrif dari asal suku kata qara'a ya. Nah, kemudian selanjutnya apa dalil atau alasan Al-Qur'an harus dijadikan sebagai petunjuk bagi kita selaku umat Islam? Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ya, An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Nah, ini dalilnya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di situ. Nah, ini nanti ada Pak Ayub juga di sini ya. Wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul in kuntum mu'minin in kuntum yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami bersama ya, bahwa di sini ketaatan kita itu adalah kepada Allah, kemudian kepada Rasul dan ulil amri. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Artinya yang menjadi dasar kenapa Al-Qur'an dan Al-Hadis menjadi pedoman adalah salah satunya ini. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ini menjadi hal yang mutlak. Fa'in karena di ayat selanjutnya di dalam ayat tersebut kalimat selanjutnya adalah fa'in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Artinya kedudukan atau fungsi Al-Qur'an sebagai sumber hukum itu jelas. Dalam ayat ini sangat jelas. Kemudian ada dalam surat An-Nisa juga ayat 105. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haq. Nah, dalam ayat ini lebih jelas lagi. Sesungguhnya kami turunkan kepadamu Alkitab, ya, maksudnya Al-Quran, bil haqqi, dengan kebenaran, ya. Litahkuma bainan nas, nah, untuk dijadikan atau hujah bagi kalian dalam menentukan hukum.
Ini dalam Al-Quran surat An-Nisa. Ya. Kemudian banyak lagi ya. Dalam hadis-hadis juga apalagi sudah banyak dijelaskan. Nah, sebagai umat Islam ini menjadi, apalagi kita nantinya diharapkan menjadi penggerak ya, penggerak ataupun kalau nanti kalian masuk ke lingkungan yang lebih nyata, ini Bapakmu sangat mengharapkan bahwa kemampuan kalian nanti dalam memahami Al-Quran, selain karena memang di sini ruang waktunya sangat pendek, nanti bisa di pesantren lebih diperdalam lagi. Ini sekalian sebagai generasi muda yang nantinya akan hidup di tengah-tengah masyarakat, ini harus mampu menjawab hal-hal yang menjadi tantangan. Nah, ini sebagai dasar awalnya, bagaimana Al-Quran harus dijadikan sebagai sumber hukum yang mutlak, ya, Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, itu yang menjadi dasar surat Al-Quran, surat An-Nisa ayat 59, kemudian Al-Quran surat An-Nisa ayat 105. Ditambah lagi tadi ada beberapa hadis atau riwayat yang menyampaikan kedudukan posisi Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, apa saja yang terkandung di dalam Al-Quran? Ya. Dalam Al-Quran atau kandungan isi Al-Quran itu banyak versi atau banyak banyak pendapat. Dalam hal ini banyak pendapat. Kemudian dalam buku PAI untuk khususnya kelas 11, ini kandungan Al-Quran itu ada, bisa dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama terkait dengan akidah, ya, terkait dengan akidah atau keimanan. Ini menjadi akidah atau keimanan, ya, dalam hal ini adalah keyakinan yang tertancap dalam hati kita, dalam pikiran kita. Nah, itu kandungan setelah tadi sumber Al-Quran sebagai sumber, hujahnya seperti itu, kemudian apa saja sih yang ada dalam Al-Quran itu? Dalam Al-Quran yang pertama kandungannya itu adalah menerangkan tentang akidah atau keimanan. Nanti bisa bisa kita bedah ayat mana atau surat apa yang di situ menjelaskan tentang akidah atau keimanan. Nah, ada yang mau menanggapi terkait ayat Al-Quran tentang akidah? Ada yang mau mencontohkan? Silakan. Atau nanti ya, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi kita buka semua, silakan untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya. Nah, untuk yang kedua, kandungan Al-Quran itu, yang kedua itu adalah persoalan syariah atau ibadah. Ya. Ini menjadi hal yang harus kita pahami juga, ya. Harus kita pahami karena ini mengatur tentang tata cara ibadah, ya, terkait dengan ibadah, baik yang bersifatnya langsung, berhubungan langsung, hablum minallah, kemudian hablum minannas, atau apakah itu hukumnya wajib, ya, atau sunnah, ya, terkait hukum, ya, hukum ibadah atau syariah. Ibadah bagaimana zakat, bagaimana sholat, bagaimana puasa, apa hukum dasar hukumnya. Ini kandungan yang
kedua, yaitu tentang syariah dan ibadah. Kemudian ada lagi selain itu, bagaimana Al-Quran mengatur tentang kita berperilaku keseharian kita, ya, dalam hal muamalah. Ini baik itu muamalah dalam sikap, ya, dalam keseharian, bermasyarakat, bertetangga, kemudian dalam hal perdagangan misalkan atau perekonomian, kegiatan-kegiatan ekonomi itu diatur betul. Nah, yang selanjutnya kandungan dari isi Al-Quran itu adalah akhlak dan budi pekerti. Nah, ini yang menjadi lebih penting, ya. Penting lagi untuk kita perdalam, karena hari ini kita dihadapkan pada persoalan akhlak, ya, seolah kondisi hari ini kita dipaksa untuk mengikuti arus zaman, sementara kadang persoalan akhlak yang sudah diatur betul oleh syariat atau dicontohkan langsung bahkan oleh Rasulullah SAW, ini menjadi hal yang terabaikan. Apalagi hari ini kita di media sosial dan sebagainya, pemandangannya itu sudah sangat jauh, ya. Hari ini sudah sangat jauh dari apa yang dinamakan dengan tata nilai kepribadian atau akhlak itu sendiri. Nah, ini apalagi untuk perempuan. Untuk perempuan hari ini, saat ini di media sosial banyak aplikasi-aplikasi yang kalau kita tidak punya fondasi yang kuat, maka itu akan menjadi hal yang mungkin secara dipandang dari akhlak atau budi pekerti itu akan menjadi hal yang tidak baik. Itu, ya, aplikasi-aplikasi di media sosial atau di HP, apalagi kita untuk perempuan terkhusus ini, ya, bab akhlak ini menjadi hal yang hari ini harus menjadi fokus kita, karena luar biasa aplikasi ataupun perkembangan zaman kalau tidak dibarengi dengan pengetahuan dan keimanan, ini akan menjerumuskan kita pada hal-hal yang tidak baik. Nah, itu sebagai gambaran terkait apa itu kandungan-kandungan, selain mungkin nanti bisa ditambahkan lagi ada unsur kesejarahannya juga, ada kisah, ya. Dalam Al-Quran itu ada kisah, kemudian ada petunjuk dan atau janji dan ancaman dan sebagainya. Banyak sekali kandungan-kandungan yang lain menurut pendapat-pendapat yang lain. Itu yang pas, ya, 945. Itu sebagai awal untuk nanti 15 menit kemudian kita buka untuk tanya jawab, diskusi, dan apa dari materi yang tadi Bapak sampaikan, silahkan untuk, apalagi nanti tugasnya nanti tugas kelompok bersama, satu kelas nggak jadi masalah. Ini terkait ayat mana yang menunjukkan, salah satu contoh misalkan, ayat mana yang menunjukkan bahwa kandungan Al-Quran itu adalah mengandung, salah satu dari kandungan Al-Quran itu adalah mengandung tentang akidah atau keimanan. Bapak minta perwakilan satu orang, satu kelas, ya, satu kelas satu orang, maksudnya satu kelas satu orang untuk menyampaikan salah satu ayat tentang akidah. Silahkan dari kelas PBS, karena ini banyak yang PBS, yang TSM, TKR kayaknya nggak masuk. Yang dari kelas PBS silakan. Bapak minta satu contoh
satu ayat yang menjelaskan tentang akidah. Ya. Ada? Tidak ada. Yang sering kita baca terkait dengan ayat yang berhubungan dengan akidah itu sering kita baca, bahkan ini menjadi bagi kita yang sholatnya selalu tergesa-gesa, kadang-kadang itu bacaan Al-Quran ini menjadi salah satu contoh, ya, salah satu contoh bagaimana dalam isi kandungan Al-Quran itu diantaranya adalah persoalan akidah atau keimanan. Ya. Surat Al-Ikhlas, Bapak yakin semua paham dengan itu. Nah, itu salah satu ayat ataupun bahkan satu surat di situ menjelaskan tentang persoalan akidah, keimanan. Ya. Nah, ayat-ayat yang lainnya masih banyak lagi dan silakan nanti bisa kalian cari ke pembimbing kalian bagaimana Al-Quran, posisi atau kandungan Al-Quran itu berlaku sebagai petunjuk kita kepada kita itu seperti apa, ya, terkait muamalah, ya, muamalah dalam konteks bertetangga, kemudian jual beli dan sebagainya, perekonomian itu nanti bisa diperjelas lagi karena ruang pembelajaran kita hari ini memang terbatas, ya. Terkait hukum dan atau misalkan tadi terkait ibadah, ya, bagaimana ayat yang menentukan waktu-waktu beribadah, kapan waktu beribadah itu bisa dicari nanti, ya. Dan yang terpenting dalam kesempatan pembelajaran kali ini, Bapak hanya ingin terpokoknya adalah bagaimana kita sebagai generasi umat Islam, generasi muda Islam, memahami Al-Quran dan Al-Hadis ini harus menjadi hal yang sangat kita upayakan, sangat kita maksimalkan upaya untuk kita memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Karena bagaimanapun juga, apalagi yang di pesantren, ini jelas karena persoalan keilmuan, apalagi ini menyangkut sumber hukum, harus jelas sanad keilmuannya. Kalau di NU itu seperti itu, harus jelas sanad keilmuannya, siapa gurunya, kemudian siapa pembimbingnya, ini harus jelas. Karena bagaimanapun juga dikhawatirkan kalau misalkan hari ini kalian tidak memaksimalkan untuk mencari ilmu, mencari sumber hukum, ini dikhawatirkan dan kalian akan terjebak ke dalam seperti halnya hari ini, posisi atau kondisi hari ini. Banyak di antara kita atau bahkan yang seusia kalian, karena semangatnya mencari ilmu di luar kepesantrenan, itu mencari ilmu agama, apalagi tren hari ini adalah kalau ada sesuatu hal langsung nanyanya itu bukan ke kiai atau ajengan, tetapi ke Google. Ya, ini menjadi hal yang fenomena hari ini yang perlu kita sikapi, apalagi bagi kalian. Ini menjadi hal-hal yang sangat penting untuk Bapak sampaikan, karena ini terkait sumber hukum. Harus jelas dari mana kita mendapatkan pengetahuannya, supaya nanti jelas ada siapa juga yang nanti akan mempertanggungjawabkan itu. Jadi dalam hal
pendidikan atau pembelajaran terkait pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini, Bapak sangat berharapkan ini pembelajaran di kelas itu hanya 3 jam ya, atau 3 jam mata pelajaran, dan itu pun tidak maksimal, apalagi sekarang kondisinya seperti ini. Kalian bisa memperdalam, memperluas, bahkan jangan Bapak sarankan jangan ragu untuk bertanya kepada kakak-kakak kelas kalian atau pembimbing kalian di Kobong ya, di asrama. Karena ini bagi Bapak ini menurut Bapak bahwa kalian itu nanti akan hidup di zaman yang lebih berat daripada hari ini. Kalian kalian akan dihadapkan pada persoalan-persoalan yang mungkin sangat instan. Gitu. Ada persoalan apapun, apalagi termasuk persoalan agama, langsung hari ini mereka menjadikan Google itu sebagai sumber hukum, kadang-kadang seperti itu. Ini menjadi hal yang sangat memprihatinkan bagi Bapak, dan itu menjadi tantangan bagi kalian ke depan sebagai generasi muda Islam yang hari ini sedang berjuang menimba ilmu. Nah, ini mohon untuk nanti persoalan hukum Islam ini dikuasai benar, ya. Dikuasai benar, karena sumber hukum itu selain nanti ada sumber hukum lain, ada hukum ijma dan kias. Ini dua sumber hukum ini harus dipahami dulu, ya. Nah, tadi sumber hukum Islam terkait Al-Quran dan Al-Hadis ini nanti bisa dipelajari lebih dalam lagi. Dan ada yang mau bertanya, silakan untuk bertanya. Lumayan ada 7 menit, sekitar 7 menit. Ya. Sekitar 7 menit untuk nanti kita bahas bersama seperti apa atau bagaimana ada persoalan yang kita hadapi di lingkungan kita yang kita temukan hari ini. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, mudah-mudahan minggu depan kita bisa masuk lagi. Dan untuk tugasnya Bapak minta 3 ayat atau 1 ayat menerangkan tentang isi Al-Quran adalah akidah. Kemudian yang kedua 1 ayat menerangkan Al-Quran menerangkan tentang syariat dan ibadah. Kemudian 1 ayat tentang akhlak dan budi pekerti. Itu sebagai tugas. Nanti tugasnya disampaikan ataupun tulisannya mau bentuknya dipoto atau mau lewat email atau mau lewat WhatsApp, maka Bapak minta 3 itu. Kemudian dikasih nama dan kelas, kemudian jurusan. 1 ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang ibadah, akidah. Kemudian yang kedua 1 ayat yang berhubungan dengan syariat atau ibadah. Kemudian 1 ayat lagi yang termasuk atau mempunyai kandungan hukum tentang akhlak dan budi pekerti. Untuk
nomor WA-nya, ataupun kalau misalkan nanti tugasnya sudah selesai bisa dikirim lewat lewat WA ke nomor, nanti Bapak tulis di sini ya. Dikasih nama kemudian kelas jurusan apa. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan minggu depan kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali, dan mudah-mudahan ruangannya tidak ruangan dunia maya ya, tapi sudah masuk ke pembelajaran tatap muka. Tugasnya mohon untuk dikerjakan ya, karena luang waktunya, apalagi sudah diberi kemudahan dengan mengakses handphone masing-masing, jadi ini tugasnya mohon dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.